Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Padilla dari Program Studi Teknik Komputer kelas B Angkatan 2020, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai mata kuliah sistem operasi, yaitu bagian struktur sistem operasi. Di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama, komponen sistem operasi, kedua, layanan sistem operasi, ketiga, sistem KEL, keempat, sistem program, kelima, struktur sistem operasi, keenam, mesin virtual, ketujuh, sistem desain dan implementasi, dan yang terakhir, sistem generasi. Pada bagian pertama, yaitu komponen sistem operasi. Sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, diantaranya pertama, manajemen proses. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses sebagai berikut. Pertama, pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. Kedua, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Kemudian, manajemen memori utama. Pada manajemen memori, terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sistem operasi diantaranya. Pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakannya. Kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Dan yang terakhir, mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori jika diperlukan. Kemudian, manajemen file. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file sebagai berikut, yaitu pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, primitif-primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori, pemetaan file ke memori sekunder, dan backup file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Kemudian manajemen input-output. Di sini sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sistem input-output sebagai berikut. Pertama, sistem buffer caching. Kedua, antarmuka device driver secara umum. Dan ketiga, driver untuk device hardware tertentu. Kemudian manajemen penyimpanan sekunder. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, yaitu pertama, pengaturan ruang bebas, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri merupakan kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock secara bersama-sama. Sistem terdistribusi memungkinkan user untuk mengakses sumber daya atau resource yang beragam. Dengan mengakses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan dalam meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan ketersediaan data, dan meningkatkan kehandalan sistem. Kemudian manajemen proses. Adapun aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses yaitu pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. Kemudian menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. Dan yang terakhir, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Kemudian sistem command interpreter. Beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk pertama, manajemen dan pembuatan proses. Kedua, penanganan input-output. Ketiga, manajemen penyimpanan sekunder. Keempat, manajemen memori utama. Kelima, akses sistem file. Keenam, proteksi. Dan yang terakhir, jaringan. Program yang membaca dan menerjemahkan
Pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter atau shell pada Unix. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya. Kemudian bagian 2, layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan programan dengan mudah, yang diantaranya eksekusi program, operasi-operasi input-output, manipulasi sistem file, komunikasi, dan mendeteksi kesalahan. Adapun beberapa fungsi tambahan yang ada tidak digunakan untuk membantu user, tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu pertama, mengalokasikan sumber daya atau resource, yang mana sistem harus dapat mengalokasikan resource untuk banyak user atau banyak job yang dijalankan dalam waktu yang sama. Kedua, akuntansi. Sistem membuat catatan daftar beberapa resource yang digunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik akumulasi penggunaan resource. Kemudian, proteksi. Sistem operasi harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. Kemudian bagian ketiga, sistem CAL. Sistem CAL menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem CAL biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Pada saat ini, banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk menggantikan bahasa assembly sebagai bahasa pemrograman, sehingga sistem CAL dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++. Adapun 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan perimeter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu pertama, penyimpanan perimeter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai perimeter di register seperti pada gambar di bawah. Kemudian push atau penyimpan, perimeter ke stok oleh pemrogram dan pop atau mengambil isi. Kemudian bagian stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Dapat kalian lihat gambar melewatkan perimeter melalui table. Kemudian, pada dasarnya sistem CAL dapat dikelompokkan dalam 5 jenis. Di antaranya, pertama, kontrol proses, kedua, manipulasi file, ketiga, manipulasi device, keempat, informasi lingkungan, dan kelima, komunikasi. Di sini, ada pun lapisan-lapisan dalam sistem CAL. Yang pertama, mengeksekusi Microsoft DOS, di mana dapat kita lihat pada gambar bagian A, saat sistem startup, di mana terdapat lapisan yaitu free memory, command interpreter, dan kernel. Kemudian bagian B, di sini menjalankan program yang terdiri dari free memory, proses, command interpreter, dan kernel. Oke, untuk bagian Unix, manajemen banyak program, lapisannya terdiri dari proses D, free memory, proses C, interpreter, proses D, dan kernel. Kemudian model komunikasi, di mana komunikasi dapat terjadi baik menggunakan message passing atau shared memory lewat pesan berbagai memori. Nah, pada gambar ini, pada gambar pertama melewati pesan, di mana proses A menuju ke kernel dan kernel menuju ke proses ke B. Pada bagian kedua, berbagi memori. Dapat kita lihat proses A menuju ke shared memory, kemudian shared memory menuju ke proses B. Kemudian bagian 4, sistem program. Sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Kebanyakan user melihat sistem operasi yang didefinisikan oleh sistem program dan bukan sistem CAL yang sebenarnya.
Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain: pertama, manipulasi file; kedua, status informasi; ketiga, modifasi file; keempat, bahasa pemrograman yang mendukung; kelima, pemanggilan dan eksekusi program; keenam, komunikasi; dan ketujuh, program-program aplikasi. Kemudian bagian kelima, struktur sistem operasi. Terdiri dari 3 struktur, diantaranya struktur sistem Microsoft DOS, struktur sistem Unix, dan pendekatan terlapis atau layered approach. Bagian pertama, struktur sistem Microsoft DOS. Microsoft DOS ditulis untuk menyediakan fungsional paling banyak dalam ruang terkecil, yaitu tidak terbagi menjadi modul-modul. Dan meskipun Microsoft DOS memiliki beberapa struktur, antarmuka dan tingkat fungsionalitas tidak terpisah secara baik. Pada gambar tersebut dapat kita lihat struktur lapisan Microsoft DOS yang terdiri dari application program, resident system program, Microsoft DOS device driver, kemudian ROM BIOS device driver. Kemudian struktur sistem Unix. Unix dibatasi oleh fungsionalitas perangkat keras. Sistem operasi Unix asli memiliki struktur yang terbatas. Operasi sistem Unix terdiri dari dua bagian yang dapat dipisahkan, yaitu program sistem dan kernel. Kernel terdiri dari semua yang ada di bawah antarmuka panggilan sistem dan di atas perangkat keras fisik dan menyediakan sistem file. Penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya. Sejumlah besar fungsi untuk satu tingkat. Adapun struktur sistem Unix yaitu pertama, the user, kemudian shell and command compiler and interpreter system libraries. Kemudian ada system call interface to the kernel. Terbagi menjadi 3, yaitu signal terminal handling, character input output system terminal driver, kemudian file system swapping block input output system disk and tape driver, kemudian CPU scheduling, page replacement, demand paging virtual memory. Selanjutnya kernel interface to the hardware. Terdapat 3 bagian, diantaranya terminal controller terminals, device controller disk and tapes, kemudian memory controller physical memory. Kemudian pendekatan lapis atau layered approach. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan atau level, masing-masing dibangun di atas lapisan bawah. Lapisan bawah disebut sebagai layer 0, yaitu perangkat keras yang tertinggi. Kemudian layer N adalah user interface. Dengan modularitas, lapisan dipilih sedemikian rupa sehingga masing-masing menggunakan fungsi, operasi, dan layanan hanya lapisan tingkat yang lebih rendah. Adapun struktur sistem terlapis dan struktur sistem operasi sistem 2. Pertama, ada struktur sistem terlapis yang terdiri dari layer M, yang terdiri dari new operation, hidden operation yang memiliki layer M-1, kemudian exit operation. Kemudian struktur sistem operasi sistem 2 yang terdiri dari beberapa application, kemudian application programming interface yang menyediakan API extension, kemudian beberapa subsistem, kemudian sistem kernel yang terdiri dari memory management, task dispatching, dan device management, kemudian beberapa device driver. Kemudian bagian 6, mesin virtual. Konsep dasar dari mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan terlapis, hanya saja konsep ini memberikan sedikit tambahan berupa interface yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Sistem operasi menciptakan ilusi beberapa proses, masing-masing mengeksekusi pada prosesnya sendiri dengan memori atau virtual masing-masing. Sumber daya dari komputer fisik dibagi untuk membuat mesin virtual. Adapun penjadwalan CPU dapat membuat penampilan bahwa user mempunyai prosesor sendiri. Spooling dan sistem file dapat menyediakan card reader virtual dan line printer virtual. Terminal time menyediakan card reader
Terminal time sering pada user melayani sebagai konsol operator mesin virtual. Contohnya sistem operasi yang memakai mesin virtual adalah IBM VM System. Adapun struktur mesin virtual, ya pada gambar pertama yaitu mesin non-virtual, terdiri dari lapisan proses, kernel, kemudian hardware. Kemudian mesin virtual, yaitu terdiri dari beberapa proses, beberapa kernel, VM1, VM2, dan VM3. Kemudian virtual mesin, implementation, dan yang terakhir hardware. Adapun keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual yaitu pertama, konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan sebagian sumber daya secara langsung. Kemudian kedua, sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kemudian ketiga, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Kemudian mesin virtual Java. Java merupakan sistem yang menggunakan implementasi mesin virtual. Untuk mengkomplikasi program Java, maka digunakan kode bit yang disebut Platform Natural Bit Code yang dieksekusi oleh Java Virtual Machine atau JVM. JVM sendiri terdiri dari class loader, class verifier, dan runtime interpreter seperti pada gambar di samping. Kemudian bagian 7, sistem desain dan implementasi. Adapun tujuan sistem desain, yaitu tujuan pengguna. Sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, andal, aman, dan cepat. Kemudian tujuan pada sistem. Sistem harus mudah dirancang, diterapkan, dipelihara, serta fleksibel, andal, bebas, kesalahan, dan efisien. Kemudian mekanisme dan kebijakan. Mekanisme menentukan bagaimana melakukan sesuatu, kebijakan memutuskan apa yang dilakukan. Kemudian, pemisah kebijakan dari mekanisme adalah prinsip yang sangat penting, memungkinkan fleksibilitas maksimum jika keputusan kebijakan akan diubah kemudian. Kemudian, sistem implementation. Secara tradisional ditulis dalam bahasa ensemble, sistem operasi sekarang dapat ditulis dalam bahasa tingkat yang lebih tinggi, seperti bahasa C dan C++. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya dapat ditulis lebih cepat, lebih kompleks, dan lebih mudah dipahami dan didebug. Kemudian, sistem operasi jauh lebih mudah berpindah port atau pindah ke beberapa perangkat keras lain jika ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Kemudian, bagian 8, System Generation atau SIGEN. Sistem operasi dirancang untuk berjalan di salah satu kelas mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk setiap user komputer tertentu. Program SIGEN memperoleh informasi mengenai konfigurasi spesifik dari sistem perangkat keras. Booting melalui komputer dengan memuat kernel. Program Bootstrap. Kode yang disimpan dalam ROM yang dapat menemukan kernel, memuatnya ke dalam memori, dan melalui eksekusinya. Itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai materi struktur sistem operasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.